Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ITK. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tingkat kesiapan penerapan teknologi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Saya Alif Nabila dari Prodi Gizi. Saya Festiarani dari Prodi Gizi. saya Ayu Pragia dari Prodi Ilmu Keperawatan. Saya Yepia Sumana dari Prodi Ilmu Keperawatan. Keresahan dan masalah dalam komunitas serta kondisi ideal yang kami harapkan. Kemudian ide pengembangan teknologi, sifat-sifat dasar teknologi, kemudian kerangka berpikir berdasarkan TKT tingkat 1. Keresahan dan masalah pengelolaan sampah ibu rumah tangga menjadi masalah aktual seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya. Selanjutnya, kondisi ideal. Kondisi ideal atau yang diharapkan. Yang pertama, setiap rumah tangga memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilihan dan pengolahan sampah. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak adanya sampah yang berserakan di sekitar rumah tangga. Lalu kondisi existing atau sebenarnya. Yang pertama, masih banyak rumah tangga yang kurang peduli dengan pengolahan sampah, sehingga seringkali sampah rumah tangga dibuang sembarangan. Yang kedua, kurangnya tempat sampah yang memadai di sekitar rumah tangga, sehingga menyebabkan sampah berserakan. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengolah sampah rumah tangga dengan benar. Berdasarkan permasalahan yang ada, ide dasar yang kami rencanakan untuk menjawab keresahan atau masalah adalah dengan cara membuat produk mesin penggiling sampah rumah tangga. Didukung dari referensi jurnal yang digunakan bahwa mesin penggiling sampah rumah tangga ini dapat mengurangi pencemaran dan mengurangi limbah sampah. Selanjutnya ada beberapa sifat produk. Yang pertama, motor dan pisau tahan lama. Penggiling sampah biasanya dilengkapi dengan motor yang kuat dan pisau yang tajam untuk menggiling limbah organik dengan efisien. Yang kedua, keamanan. Penggiling sampah sering dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti saklar pengaman atau saklar reset, untuk mencegah pengoperasian yang tidak sengaja atau melindungi pengguna dari cedera. Ketiga, pengaturan kecepatan. Beberapa penggiling sampah dilengkapi dengan pengaturan kecepatan yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan penggilingan limbah sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, kapasitas dan ukuran. Penggiling sampah tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, kerangka berpikir berdasarkan TKT tingkat 1. Asumsi dan hukum dasar. Alat dan bahan yang pertama, motor. Alat ini dilengkapi dengan motor yang kuat untuk menggerakkan pisau pemotong dan mencapai bahan-bahan. Alat ini seringkali memiliki variasi kecepatan yang dapat disesuaikan untuk mengatur konsistensi makanan yang dihasilkan. Yang kedua, wadah. Wadah berfungsi sebagai tempat untuk mencampur dan menghancurkan bahan-bahan. Wadah biasanya terbuat dari bahan plastik atau kaca yang memiliki kapasitas yang bervariasi. Wadah juga dilengkapi dengan tutup yang biasanya memiliki lubang kecil di tengahnya untuk memasukkan bahan secara perlahan saat alat ini berjalan. Yang ketiga, ada pisau. Pisau pembuatan alat ini umumnya terbuat dari stainless steel dan dirancang untuk menghancurkan bahan-bahan dengan cepat dan efisien. Pisau ini terletak di bagian bawah wadah dan dihubungkan dengan motor blender. Yang keempat, ada tombol kontrol. Blender dilengkapi dengan tombol kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan dan waktu penggunaan.
Beberapa alat ini juga dilengkapi dengan fungsi penghancur es dan pengaturan program otomatis untuk berbagai jenis makanan atau minuman. Kemudian ada soket listrik, di mana soket ini dilengkapi dengan kabel listrik yang terhubung ke soket listrik. Dan yang terakhir ada rangkaian elektronik yang mengontrol berbagai fungsi dan fitur seperti pengaturan kecepatan dan program otomatis. Berdasarkan ide dari kelompok kami akan membuat alat penggiling sampah rumah tangga. Prinsip dasar alat penggiling sampah ini adalah untuk menghancurkan dan mengolah sampah rumah tangga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Selanjutnya ada formulasi hipotesis riset. Penggunaan penggiling sampah rumah tangga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mempengaruhi secara positif keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir ada kegunaan produk. Yang pertama, pengurangan bau dan lalat. Dengan menghancurkan sampah rumah tangga, penggiling sampah membantu mengurangi bau tidak sedap yang dihasilkan oleh sampah yang membusuk. Selain itu, dengan mengurangi volume sampah, produk ini juga membantu mengurangi populasi lalat dan serangga lain yang biasanya tertarik pada sampah. Yang kedua ada pembuatan kompos. Beberapa produk penggiling sampah dirancang untuk menghasilkan kompos dari sampah rumah tangga yang telah dihancurkan. Dengan memanfaatkan sampah menjadi kompos, kita dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ketiga, kebersihan dan kesehatan. Dengan menghancurkan sampah dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Sampah yang dihancurkan lebih mudah untuk dikelola dan dibuang dengan aman, mengurangi resiko penyebaran penyakit dan kontaminasi lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.